Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C01918. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, perbedaan laba fiskal dan laba komersial positif dan negatif. Perbedaan mendasar antara konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada yang pertama ada konsep penghasilan atau pendapatan, yang kedua ada konsep beban, yang ketiga konsep penyusutan dan nilai suatu persediaan, konsep penyusutan dan konsep persediaan. Tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan laba rugi pajak atau laba rugi fiskal atau laba kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan laporan ke laba rugi komersial. Yang kedua, penyusunan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, lalu susun laporan laba rugi pajak atau laba kena pajak atau laba rugi fiskal. Yang B, koreksi positif dan negatif. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Adapun tujuan dari koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal adalah untuk menambah laba. Dalam hal tersebut, laba yang dimaksud adalah laba penghasilan kena pajak atau PHKP. Adapun beberapa hal yang disebabkan oleh koreksi fiskal positif, yaitu adanya koreksi fiskal positif dikarenakan adanya dana atau biaya cadangan. Yang kedua, adanya suatu imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan yang mana dalam bentuk natural atau kenikmatan. Yang ketiga, ada pajak penghasilan. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Tentu koreksi fiskal negatif ini berbeda dengan koreksi fiskal yang positif. Sudah dijelaskan di atas, yang mana koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak atau menjadi berkurang atau pengurangan PPh terutang. Adapun penyebab dari adanya koreksi negatif adalah yang pertama, adanya terdapat selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenai PPh final serta penghasilan di luar objek pajak tetapi masih dalam peredaran usaha. Yang ketiga, perhitungan PPh badan. PPh pembelian barang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Undang-Undang PPh. Pasal U22 memiliki jenis tarif yang beragam tergantung jenis transaksi yang dilakukan, yaitu ada PPh pembelian barang atas impor, yang kedua PPh pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang lebih dari 2 juta, BUMN dan badan usaha tertentu lebih dari 10 juta. Yang ketiga, PPh pembelian barang atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, juga melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang keempat, PPh pembelian barang atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin untuk pertambahan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian termasuk pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.